syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, azzani yazakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali di dalam majelis ilmu. Kita dikumpulkan dan semoga Allah mengumpulkan kita juga dalam surganya. Karena majelis ilmu adalah salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Malam ini kita berbicara tentang doaku harapanku. Ini bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 74, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaqulun Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Walladzina yaqulun, orang-orang yang ibadur rahman, karena ini berkaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena di ayat 63-nya itu di Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Rahman itu, ya, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu', ya, dengan tawadhu'nya, haunan, tenang, dengan tawadhu'. Orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu'. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil menghina mereka, berkata kepada mereka perkataan yang jelek-jelek, bahkan mereka mengeluarkan perkataan yang baik-baik. Kalau kita sekarang kan tidak tuh. Kalau disebut orang ahli surga, kita balasnya dengan apa? Ya, ahli neraka. Orang lihat kita pakai peci, kopiah, mau pergi, ahli surga, mau kemana? Ya, ahli neraka, mau kemana juga? Padahal kalau disebut kita ahli surga, alhamdulillah, ya, sama-sama kita menuju surganya. Ibadur rahman, dia berjalan di muka bumi ini dengan penuh tawadhu'nya. Sampai pada ayat Allah, kalau kita ambil ayat itu panjang nanti. Sampai pada ayat 74 ini. Ya, ini hamba Allah yang Maha Rahman itu, dia berdoa. Apa doa mereka? Rabbana, ya Rabb kami, hab lana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, istri-istri, wa zurriyatina, dan anak-anak, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati, penyejuk pandangan. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Perhatikan doa ini. Doa minta anak, istri, termasuk suami, agar menjadi penyejuk hati. Karena yang namanya qurratul a'yun itu berada di atas cinta. Orang kan sibuk nih bicara cinta. Tapi di atas cinta itu adalah qurratul a'yun. Karena sesuatu yang kita cintai, seseorang yang kita cintai, anak yang kita cintai, istri yang kita cintai, suami yang kita cintai, belum tentu akan menyejukkan hati kita. Kita saking sayang sama anak yang kita cintai, kalau dia lambat pulang sekolah, kita tanya, kenapa kamu selalu lambat pulang sekolah? Pak, sekolahan saya jauh, Pak. Naik angkot pun susah, Pak. Maksudnya apa? Ya belikan motor, Pak.
Karena kita sayang anak, kita belikan motor. Setelah dia dapat motor, ternyata sekolahnya lebih jauh dari yang kemarin. Ternyata sayang kita tak menyejukkan pandangan, tak menyejukkan hati, tambah sakit rasanya hati kita. Makin kita berikan apa yang dia inginkan, ternyata makin menyesakkan napas kita. Inilah gunanya kita berdoa, anak kita menjadi qurratul ain, istri kita menjadi qurratul ain, dan istri mendoakan suaminya juga agar menjadi penyejuk hati. Kadang-kadang sebagian istri ini, ya, kalau nengok suaminya pulang, hatinya gelisah. Tapi kalau tak pulang, gelisah juga. Jadi susah. Akhirnya terpaksa suami tidur di luar rumah saja, ya, tak boleh lewat pagar, tak boleh masuk ke dalam rumah, supaya hatinya tak gelisah. Nah, mari kita kaji satu persatu dari makna ayat ini. Pertama, doa. Doa, kita tahu senjata mukmin, senjata yang paling utama bagi setiap mukmin. Doa. Jazakallah khair. Wah, ini dia. Ini minum di restoran ustaznya. Tak pakai gula kan? Gula saya lah banyak, Pak. Saya biasa bawa gula agak 450, 420 gitu. Hari ini mungkin baru 400, agak kurang sikit. Baik. Doa adalah senjata utama. Tapi hari ini orang Islam tak yakin pada doa. Buktinya apa? Kalau ada orang sibuk-sibuk satu ingin perang, satu ingin ini. Kalau kita katakan perbanyak doa. Apa mereka katakan? Doa terus, kapan kita berjuang? Doa terus, kapan kita berjuang? Ya akhi, ingin berdoa itu pun kita harus berjuang, Pak. Berapa banyaknya orang tak punya kesempatan untuk berdoa. Kalaupun ada yang berdoa, wallah, sebagiannya berdoa jangan tidak aja, Pak. Lisannya ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Matanya tak kemana-mana. Apalagi kalau sempat doa itu dipimpin imam. Kadang-kadang tangannya aja ke depan. Dia ngomong tuh, dia dengar imam tuh lagi doa, dia tangannya ke depan tuh. Dagangan gimana? Laris, amin. Amin. Gimana doa dikabulkan? Padahal Rasulullah SAW katakan semua doa orang mukmin pasti dikabulkan Allah. Dengan syarat mereka tidak tergesa-gesa dalam doa. Siapakah orang tergesa-gesa dalam doa? Orang yang sudah berdoa lalu berkata, saya telah berdoa tapi belum dikabulkan. Masuk tak kita dalam golongan ini? Sering tak kita ngomong lah capek berdoa tapi belum dikabulkan. Itulah yang menjadi sebab doa kita tak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena kita ragu pada pengabulan doa. Bukankah Allah itu menurut persangkaan hambanya? Kalau kita sudah menyangka Allah tidak mengabulkan, maka doa kita tak dikabulkan Allah. Karena kabulnya doa bukan bermakna doa itu langsung dibagi Allah. Bisa saja doa itu disimpan Allah untuk akhirat, atau nanti di suatu masa yang kita betul-betul membutuhkan doa itu. Pernah tak Bapak Ibu mendapatkan sesuatu? Kira-kira saya sudah pernah minta ini 10 tahun yang lalu. Dulu pernah saya minta, belum dapat lagi. Ternyata hari ini baru dapat. Pas pula waktu kita sedang membutuhkannya. Banyak. Kadang-kadang Allah mengabulkan doa bukan dengan yang kita minta. Diganti Allah dari musibah. Ada orang minta doa, ya taruhlah minta doa, ya Allah,
berilah kesempatan padaku dapat rezeki agak 100 juta lah. Doanya minta duit 100 juta. Dia tetap usaha. Usahamu apa? Saya dagang kecil-kecilan aja Pak, kata dia. Untuk sebulan ya 200 ribu, 300 ribu. Kok doanya minta sampai ratusan juta? Ya apa salahnya Pak? Tak salah. Sudah dikabulkan tak? Belum. Suatu ketika pas naik kendaraan tabrakan. Kalau tidak diselamatkan Allah, putus kepalanya. Lalu kita tanya, kenapa terlambat dagang? Kecelakaan tadi Pak. Terus kalau tidak ditolong Allah, putus kepala saya. Kamu sudah pernah berdoa enggak? Minta selamatkan kepalamu? Belum Pak. Lalu kamu pernah doa bagaimana? Ya minta uang 100 juta Pak. Mau enggak kepalamu dibeli orang 100 juta? Enggak, berarti Allah sudah kabulkan doamu. Kan tak ada orang mau jual kepalanya 100 juta. Dia kan minta doa 100 juta. Tapi Allah tidak bagi 100 juta. Tapi Allah ganti dengan menyelamatkan kepalanya. Yang harga kepalanya itu lebih dari 100 juta. Saya rasa senormal-normalnya orang tak mau jual kepalanya tuh 200 juta. Tak ada yang mau tuh. Ya percuma aja kan kepala dijual. Kalau tangan mungkin dia mau. Udah saya tak ada uang lah. Udah kerja berat jadi buruh susah juga. Angkut besi lama-lama juga. Lah belilah tangan saya 200 juta. Mungkin ada mau orang jual. Tapi kalau kepalanya, apa guna dia jual kepalanya? Baru nengok duit kepalanya hilang. Kan tak guna. Lihat pengabulan doa. Sudah itu doa itu juga sesuai dengan keadaan kita. Seorang berdoa, ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Tanya, sudah berapa kamu lama berdoa? Sudah 10 tahun Pak. Belum dikabulkan? Belum. Istrimu ada berapa? Belum punya Pak. Belum punya istri, berdoa minta anak yang tak akan dikabulkan tuh. Tidak sesuai dengan keadaan diri. Coba sesuai dan sabar. Kalau tidak, doa kita akan disimpan Allah. Nah, di antara doa yang pertama, doa istiqomah. Kita hari ini alhamdulillah Allah beri nikmat Islam. Allah beri nikmat sunnah. Berapa banyaknya orang yang mendapatkan Islam? Saudara-saudara kita kaum muslimin banyak. Tetapi sedikit yang dianugerahkan ingin lapang dengan sunnah. Sedikit sekali di mana negeri. Dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah. Yakinkah kita akan bertahan sampai hayat? Belum tentu. Maka itu doa kita apa? Sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Qalbun itu tak dinamakan qalb kecuali cepatnya inqilaban, berubah. Baru ngomong, nanti pulang kita jalan sana, ada acara sikit. Begitu keluar, tak jadi. Robahnya cepat. Maka itu doa ini yang penting. Nabi saja berdoa agar mendapatkan istiqomah. Lalu kita tak berdoa lagi. Hebat betul kita daripada Nabi. Nabi udah dijamin, kita tak ada yang menjamin. Maka rutin, ya Allah, tetapkan kami dalam ketaatan. Oh, doa keluarga kita semuanya. Ini doa pertama kita. Tetapkan dalam ketaatan kepada nikmat. Dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian banyak doa-doa yang lain. Ya.
bisa dilihat di dalam kitab Isnul Muslim, sudah ada terjemahan, atau zikir dan doa dan kitab-kitab lainnya bisa diambil dan dicari, ya, bahwa doa sesuatu yang senjata bagi seorang mukmin, ya, agar mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi bagaimana kita berdoa dan syaratnya? Pertama, syarat dikabulkan doa, berdoa kita dengan ikhlas. Ya, tentu lapang dada kita berdoa kepada Allah. Ya. Yang kedua, tidak boleh berdoa memutuskan silaturahmi. Justru kita harus berdoa agar silaturahmi itu saling tersambung, ya. Nah, di dalam hadis disebutkan apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau pemutusan kerabatan silaturahmi kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dikabulkan. Ya. Kemudian periksa makanan. Makanan, pakaian itu jadi sebab juga, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia, ya, yang berdoa pakaiannya lusuh, badannya lusuh, berdoa sungguh-sungguh tapi tidak dikabulkan Allah. Bagaimana tak dikabulkan? Makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Periksa doa. Maka salah satu membentuk anak jadi anak yang soleh ada makanan. Saya mendapatkan ini kisahnya tak Pak. Saya menemukan seorang, dia mendidik anaknya dengan baik, masuk pondok, anak putri, pakai jilbab, pakai cadar, tetapi dia tidak meninggalkan usahanya yang dengan modal yang dilarang Allah. Sampai ada yang di antara yang mengatakan kita tidak akan maju kecuali kalau kita minjam uang di bank untuk usaha ini. Usahanya maju, tapi tidak ada satupun anaknya yang jadi. Yang sudah masuk pondok, keluar pondok, mulai dari lepas cadar, lepas jilbab, na'udzubillah, sampai pakai celana pendek. Tapi dia tidak merasa. Tetapi ada seorang lagi yang apa? Yang dia bisa menghabiskan uang sampai puluhan juta satu hari. Karena dia mendapatkan uang begitu mudah. Tetapi dia akhirnya sadar bahwa ini uang tidak layak dia makan. Dia tinggalkan pekerjaan itu, dia tinggalkan apa? Dia ini yang dulu anaknya nakal, dulunya anaknya ini justru anaknya berubah jadi penghafal Quran. Bayangkan. Keluarganya, istrinya yang sudah kerja di bank, sudah jadi bagian ini, sudah jadikan kepala, berhenti justru jadi jualan pakai mobil, jualan biasa saja. Allah anugerahkan yang lebih berharga dari itu. Anak-anak yang taat, anak-anak itu periksa makanan. Pengaruhnya besar dalam hidup kita ini, dalam bentuk kesolehan. Kemudian, ya, kita berdoa tadi tidak tergesa-gesa dengan doa. Ya, yang keempatnya tidak tergesa-gesa dengan doa kita. Kemudian sudah tidak tergesa-gesa kita berharap itu, hendaklah berdoa. Yang kelima, hendaklah berdoa dengan hati yang khusyuk. Nad'ullahu khaufan wa tama'an. Berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas. Contoh kita berdoa itu, kalau hati kita itu hambar, saya contohkanlah, adakah kita tadi habis sholat
berdoa dengan hati yang penuh harapan, atau berdoa tanpa hati, tanpa perasaan, hanya lisan kita saja yang membaca. Kebanyakan kita berdoa tidak dengan hati, hanya ada di lisan. Itu salah satu sebab doa kita tak dikabulkan. Coba kalau kita terdesak, ya, itu doa kita dengan hati yang penuh harapan dan sangat takut tidak dikabulkan. Contoh, ketika ada musibah kebakaran, api sudah dekat ke rumah, pemadam kebakaran tak bisa masuk, orang-orang menyelamatkan barang sendiri, kita tinggal sendiri, api dekat, tenaga tak ada, cuman ada satu kekuatan, apa? Doa. Berdoa pun tak pandai. Tapi dulu pernah ikut didikan subuh, apa? Azan. Karena sudah lama tak solat, azan punlah bercampur dengan qomat. Jam 10 pagi dia azan, orang terkejut. Siapa yang azan? Si fulan. Orang pun jadi heran, kok bisa azan? Solat tak pernah, semua tak pernah, bisa azan. Kata temannya, bukan itu, api sudah mau dekat ke rumah dia, tak ada lain lagi, berdoa tak pandai, solat tak bisa, kecuali azan bercampur qomat. Tapi itu niatnya agar Allah memberikan pertolongan kepadanya, harapannya segera dikabulkan kan, dan sangat takut tidak dikabulkan. Ternyata banyak Allah langsung kabulkan kan. Tapi malangnya setelah habis berdoa, dia duduk di kedai kopi, dia ngota bicaranya. Kampung tuh kalau tak ada saya kemarin azan, habis rumah tuh, kata dia. Lupa dia pada Allah. Tengok. Jadi periksa doa. Coba doa kita periksa. Jangan menangis waktu ada orang. Kalau disorot kamera, wah nangisnya makin kuat. Apalagi kameranya nyorot ke dia, wah makin jadi nangisnya. Orang menangis itu ada 10 jenis. Satu jenis cuman karena Allah. Kalau ada orang bisa menangis 1 kali saja setahun karena Allah, itulah cukup banyak tuh. Karena air mata yang menetes, karena ikhlas kepada Allah, itu akan menghindari dia dari api neraka. Belajarlah menangis di malam hari. Jangan nak nengok-nengokkan orang. Ulama kita dulu kadang dia menangis, istrinya di sampingnya tak tahu dia nangis. Kenapa? Dia sembunyikan nangisnya. Imam Ahmad kalau di pengajian dia mulai mau nangis, tentu kayak orang pilek. Apa katanya? Waduh, kalau sudah tua ini pilek bukan main lagi. Padahal dia nangis. Dia mengelakkan diri dari pujian orang. Kalau kita, wallah, orang kuat nangis lagi sampai orang tak tahu apa nak dibaca sebelah tu kan. Sebab sebelah ni nangis saja dari awal. Coba, tak dilarang menangis, tapi bagaimana kita menangis karena Allah? Belajar menangis di malam. Waktu solat tu pikirkan apa? Mati. Pikirkan azab. Pikirkan neraka. Kok boleh Ustaz? Ente kalau solat mikirkan uang. Kenapa tak mau mikirkan mati? Kan duit dipikir, utang orang dipikir, janji sama orang dipikir. Sekarang singkirkan itu. Anggap nih kita solat terakhir. Kalau kita menganggap perjalanan kita masih panjang, kita tak siap banyak-banyak. Coba kalau kita tahu perjalanan kita itu panjang, kita ini cuman ini, mungkin ini istirahat terakhir. Kalau kita pun nggak ngambil bekal, mau tak kita ngambil bekal yang tak bermanfaat? Ini perjalanan kita panjang nih, ya. Sementara nih
Setelah kita ini akan panjang, kita ambil semua bekal yang tak ada gunanya, kita bawa capek-capek aja kita bawanya. Bawa aja yang cukup-cukup tuh. Tapi kita tidak. Ketika nak berjalan itu menuju kampung halaman, semuanya nak kita bawa. Mana lebih baik? Kita tinggal di Jakarta, lalu mau pindah ke Padang, kita bawa rumah kita, atau kita jual, uangnya aja yang dibawa. Mana yang lebih baik? Bawa uangnya. Tak mungkin rumah di peta-peta gitu dibawa pakai truk tronton. Tak mungkin. Ini dunia perjalanan. Kampung kita di mana? Akhirat. Kita nak bawa semua dunia ini, berat kita bawanya. Kadang-kadang tercecer di jalan. Kita kalau lihat motivator memberikan motivasi, semua motivator satu perkara yang ditutupi dia. Dia beri motivasi kepada kita untuk dunia semua. Bagaimana berkebun emas, manajemen, cara berkebun emas, tapi bayar. Itu kan aneh tuh. Dia ahli motivasi sampai mengajak orang bagaimana cara berkebun emas, tapi bayar. Yang saya heran, dia mengajak orang kebun emas bayar. Seharusnya orang nak ikut tuh dikasih aja emas. Oh, ternyata kitalah yang jadi emasnya, yang bayar dia. Itulah emasnya. Dia sudah berkebun emas. Sebab yang daftar tuh emas semua. Mas Ali, Mas Rahmat, Mas ini. Tak tahu kita. Dunia yang kita kumpulkan tuh, dia seperti ini lembar jawabannya. Ini soal. Kita jawab. Setiap jawaban langsung dinilai. Dapat nilai, kumpul. Cari lagi, dapat nilai, kumpul. Terus kumpul. Tetapi kita lupa batas waktunya. Ini ada 100 soal. Kita sudah ngerjakan 99 soal dengan benar. Tapi kita tidak tahu batas waktunya. Ternyata baru mau kerjakan soalan ke 100, waktunya habis, semua jawaban kita jadi hangus. Kita ngumpulkan harta tuh. Kumpul. Tapi kita tak tahu batas waktu, umur. Dan kita lupa menyimpannya, mengesepnya. Ibarat orang ngetik. Ketiknya sudah 1000 halaman, tapi tak pernah di-save. Lampu mati, ketikan hilang. Itu nasib baik ketikan tak dipertanggungjawabkan. Allah beri kita soalan dunia. Kita jawab hari-hari kita. Tiap hari, tiap lembaran, tiap waktu kita cari. Kita dapat semuanya. Ada nilainya 100, nilainya sedikit. Tapi kita lupa menyimpannya. Dan kita pun tak tahu batas waktu yang dibagikan Allah. Coba antum bayangkan. Tengah-tengah kita ngumpul, tapi tak ada yang kita simpan. Waktu habis. Kalau mengetik waktu habis perkara. Tapi kalau urusan dunia waktu habis, Allah minta pertanggungjawaban. Kenapa tidak ada bagian dari simpanan? Kita kalau mau beli rumah hop 50 kali 50 lah umpamanya rumahnya, lantai 5. Rumah 50 kali 50 lantai 5. Granit semuanya. Lampunya mutiara ini. DP-nya mahal atau murah? Sangat mahal. Angsurannya mahal sekali. Itu baru sekali aja maafnya. Kalau 2 kali lebih mahal lagi. Sekarang mau surga sudah bayar DP belum? Mana besar? Kita di surga sebesar Nabi Adam. Seluruhnya. Berapa besar rumah kita? DP sudah bayar dah? Belum. Bulanannya, angsuran? Ada pak. Ya kecil-kecilan lah. 500 ya.
1000 paling-paling meningkat dikit. Sehingga kotak infak tu berkilau-kilau mata. Silau mata memandang. Kenapa? Silau mata saya Pak. Kenapa? Uang receh 500. Masuk surga 500. Allah. Itu yang sering saya ulang-ulang. Masuk WC umum 500 bisa masuk tak bisa keluar. Sekarang masuk surga. Allah, benar-benar keterlaluan. Kemudian dalam doa memilih waktu doa. Ya. 2/3 malam umpamanya. Tengah malam. Jam 12. Mungkin jam 2 bangun. Ya, salat. Salat malam atau bangun malam. Salah satu waktu bangun malam itu ada zat di dalam tubuh manusia ini yang berfungsi untuk menguatkan daya tahan tubuh manusia. Kalau malamnya digunakan untuk taat, dia baru berfungsi. Maka itu jangan heran kalau ulama-ulama kita, contoh Syekh Albani umurnya 90 tahun Pak, masih bawa mobil sendiri. Bayangkan tuh, masih bisa ngebut. Saya begini tak bisa bawa mobil, bayangkan tuh. Karena memang saya tak bisa bawa mobil. Tapi begitu umur beliau. Syekh bin Bas 85 tahun. Syekh Utsaimin 80-an tahun. Syekh Mukbil semua 80-an tahun umurnya, segar. Syekh Albani diceritakan tidurnya cuma 2 jam satu hari. Kita berapa jam? 2 jam waktu taklim. Ya, yang 2 jam tu yang waktu taklim. Bukan taklimnya 2 jam. Waktu taklimnya 2 jam tidur. Di luarnya baru 8 jam. Bayangkan kalau kita tidur 8 jam saja. Kalau kita sudah berumur 45 tahun, berapa tahun kita tidur? 15 tahun. 8 jam kan sepertiga. Berarti kita sudah tidur 15 tahun. Masa di majelis taklim bisa tidur? Aneh betul. Tapi tak apa-apa lah Pak. Kalau besok ada tetangga yang kena penyakit, susah tidur, suruh datang taklim aja. Karena itu obat tidur paling nikmat. Atau suruh rajin baca Quran. Ya. Itu obat tidurnya juga tuh. Kadang-kadang belum sampai minasyaitanir rajim baru a'udzu sampai zunnaumin. Tengok. Ya, cari waktunya. Maka itu habis Isya, kalau tak ada kegiatan yang penting, jangan ngobrol-ngobrol panjang-panjang. Percepat tidur. Kita ini kadang habis Isya tuh lama. Ngobrolnya bukan main lama, ngalur ngidul ini. Ya. Orang sudah pilkada, kita masih juga bicara pilkada. Yang dipilih orang jadi gubernur orang, kepala kita juga ikut pening. Ngapain kita pening-pening? Yang berlalu biarlah berlalu, sudah itu selesai. Nikmati jalan hidup. Semua kita ini gelisah. Barang naik kita gelisah, ini naik kita gelisah, semua gila. Yakin pada Allah. Harga naik tak naik, ngapain kepala kita bingung. Dulu belum krisis moneter, setiap orang bisa naik haji setiap tahun. Hari ini setelah krisis moneter, bisa tak orang naik haji setiap tahun? Enggak. Apakah karena tak ada duit atau semua orang lah banyak duit? Semua orang lah banyak duit karena sudah daftar haji. Lama-lama itu tanda dia punya duit. Dulu hanya orang-orang tertentu aja bisa setiap tahun. Tengok kelebihan. Krisis juga Allah sudah atur sebenarnya. Cuman kita aja suka gelisah. Ketika Allah kita dalam rahim, kita cuman satu pintu rezeki. Dari tali pusar.
Begitu selesai, dibuka Allah 2 pintu rezeki, penyusuan ibu. Begitu selesai, Allah buka lagi rezeki, 4 pintu rezeki, hewaninya, nabatinya, semua Allah berikan semua nikmat. Begitu tutup 4 pintu rezeki, mati, Allah buka 8 pintu surga. Tapi ingat, pintu neraka juga 8. Rezeki Allah, yakin kepada Allah. Ya, cari waktu dalam doa itu. Kemudian antara azan dan iqamat, kesempatan kita berdoa antara azan dan iqamat, ya. Kemudian waktu sholat Jumat. Nah, ini waktu-waktu yang baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu lain lagi sholat 5 waktu selepasnya, atau waktu sujud, ya, waktu sujud, ya. Fa aksirud doa, banyak doa waktu sujud, ya. Kemudian dari itu semuanya safar, ya. Nah, waktu safar itu doa mustajab. Ya, kalau dia perjalanan, ya. Saya punya teman, dia sudah menikah 8 atau berapa tahun, belum punya anak. Suatu akhirnya dia, udah Ustaz, saya mau rajin-rajin safar sekarang. Dia banyak-banyak doa. Kadar Allah tidak lama dia dapat anak. Yang lebih menakjubkan lagi, ketika anaknya lahir, ternyata kista istrinya langsung terangkat. Dan dia tidak tahu selama ini bahwa istrinya punya penyakit kista. Tapi begitu lahir, anaknya lahir dan kistanya pun terangkat. Begitu keyakinannya bahwa doa safar itu sangat menakjubkan. Tapi tentu safarnya dalam, yang penting ini bukan safar-safar rekreasi, ya. Pas 3 hari libur kita jalan jauh-jauh, Allah kasih libur panjang, ya. Banyak. Betul-betul perjalanan ibadah. Kalau kita dalam rangka perjalanan ibadah, lalu ada kecelakaan, luka kita, cacat kita, ketahuilah cacat kita disebabkan perjalanan ibadah kita kepada Allah, itu dicintai Allah tuh. Sebagaimana bekas mulut orang puasa Ramadan, kan bau tuh, tetapi itu dicintai Allah. Karena apa? Karena itu dalam ketaatan pada Allah. Itu dia. Jadi ibu, bapak, kalau bawa anak jalan tuh, mikir dulu gitu. Bukan dilarang rekreasi, enggak. Tapi apa yang kita cari? Adakah ini besar manfaat untuk keimanannya, ketakwaannya? Anak-anak boleh bermain, jangan dilarang anak-anak punya permainan. Orang sifatnya anak-anak, macam kita tak pernah jadi anak-anak pula. Arahkan sehingga dia bisa memilih permainan yang baik untuk dia. Namanya anak-anak, ya. Nah, itu diantara anjuran kita untuk berdoa. Kemudian Rabbana, itu doa tadi, hablana. Rabbana, ini Rabbana ya Rabb kami. Rabb di dalam bahasa Arab, ya, itu maknanya Khaliq, Razik, ya, Mudabbir, yang menciptakan, ya, Maha Pencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai segala urusan. Itu Rabb artinya tuh. Itu arti Rabb tuh. Jadi banyak maknanya. Ya, Rabbana ya Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami istri-istri. Ini kan tak satu istri itu, nama saja istri. Kalau satu
4. Kalau 2 baru istu. Kalau 3 istri-istri. Maka itu dalam Quran nikahilah wanita 2, 3 atau 4. Kalau tidak 1. Yang wajibnya yang mana? Ittiba pada Nabi 1 ini. Poligami jangan dibilang sunnah. Hati-hati. Jangan-jangan itu jadi haram. Jangan-jangan itu jadi wajib. Boleh dianjurkan, boleh sunnah. Sebagian bapak-bapak kadang-kadang tak sabar. Ya, perlu kesabaran. Ya. Karena tidak ada suami yang soleh itu takut pada istri, Pak. Tidak ada. Suami yang soleh adalah suami yang pandai menghargai istri. Bukan dia takut pada istrinya. Ya. Kadang-kadang orang dianggap karena kamu takut ya. Tengok saya, istri saya 4, tak mau cerai, nikah lagi. Itu namanya wisata kuliner, tahu? Pernikahan bukan wisata kuliner, bukan main-main, bukan angan-angan, bukan uji coba keberanian. Orang yang bijak bukan orang yang hanya tahu sebab dia bertindak, tapi dia juga harus paham akibat sebuah tindakan. Itu yang bijak tuh. Bijak. Dia berpikir panjang. Kata orang Melayu, jangan mengharap hujan di langit, air di tempayan ditumpahkan. Jangan mengharap kebahagiaan yang belum tentu, kebahagiaan yang ada sudah dihancurkan. Ini hidup kita. Tidak ada larangan. Tetapi lihat, berpikir yang bijak. Kebijakan kita berpikir. Ya. Lepas itu, sebab kita tidak bahas bab poligami. Kalau bab poligami nanti ibu-ibu lari. Perhatikan. Cuman saya hanya kasih gambar. Berapa banyaknya orang yang kadang hanya iri karena orang lain ini. Akhirnya gitu tadi. Ingin merasa masakan Padang nikah orang Padang, masakan Aceh nikah orang Aceh, masakan Banjar nikah orang Banjar. Tak ada enak masakan, cerai. Ya, musim panen nikah. Begitu gagal panen cerai. Ada apa? Syariat yang begitu mulia ternoda dengan perbuatan kita. Baik, tetapi yang inti kita ini adalah hablana min azwajina. Istri-istri kami dan anak-anak kami. Artinya banyak anak. Anak-anak kami jadi qurratul ayun, penyejuk hati. Doa ini tidak sekedar doa. Kalau ingin mendapatkan istri-istri yang saleh, penyejuk hati, kan disuruh Rasul memilih pasangan. Nilai agamanya. Kenapa? Bayangkanlah, dia dianugerahkan Allah kecantikan, kekuatan, penglihatan, pendengaran, nyawanya, kesehatan. Allah yang memberikan anugerah kepadanya, ternyata dia tidak mau mentaati Allah. Lalu bagaimana dia akan mentaati kita, ikhwan? Allah yang memberikan rezeki yang banyak kepadanya. Hidupnya di tangan Allah, matinya, rezekinya, anugerahnya, kecantikan semua Allah berikan kepadanya. Dia tidak mau taat kepada Allah. Mungkin dia akan mentaati kita. Jauh. Begitu Nabi katakan. Agamanya itu pilih. Ketika pilihan itu agama, yang wanita juga pilihannya agama. Lalu mereka memasang niat sama-sama ingin menyelamatkan diri dari kemaksiatan. Dengan niatnya itu mereka sudah dapat jaminan dari Allah untuk kehidupannya. Karena orang yang menikah karena ingin melindungi diri dari maksiat, itu sudah dapat jaminan rezeki dari Allah. Harus yakin.
Sudah itu pilih pasangan, tentu tidak begitu aja pendidikan. Kalau kita tak bisa didik istri kita, beri kesempatan dia ta'lim. Ngantar ke ta'lim, majelis-majelis ta'lim, lalu dijemput. Jangan dibiarkan. Sang istri pun minta izin. Apalagi sekarang dunia modern, kalau suami belum izin untuk ta'lim, kan bisa dengar di rumah. Jangan sampai karena ingin ta'lim, suami lah pulang kerja, duduk di depan pintu. Orang lewat, "Pak, ngapain depan pintu, Pak?" "Nunggu istri." "Kemana?" "Lagi taklim." Saking ingin taklim, dia lupa yang utama. Mentaati suami wajib, taklim juga wajib. Oke, mana yang paling utama kewajiban? Mentaati suami itu didahulukan. Karena suaminya mungkin tidak melarang dia taklim, batasi. Kalau ada waktu sampai sore, sekali-sekali mungkin kasih tahu suami. Kalau perlu suami yang jemput, jangan sampai malam, karena ada yang pokok. Kadang-kadang problem timbul itu setelah kita taklim. Waktu belum taklim tak ada problem. Setelah taklim problem muncul. Apa? Sang istri nampak salah suami aja sekarang. Semenjak taklim. Suami juga waktu taklim, belum nampak salah istri. Setelah taklim, yang nampaknya salah istri saja. Sehingga ancaman kini apa? Poligami. Kamu kalau tak mau taat, saya poligami kamu ya. Akhirnya anugerah itu jadi senjata. Seharusnya semakin taklim, sang istri semakin lembut, suami pun semakin lembut. Banyak saya dapatkan, Bu. Tidak sedikit laporan. Ngaji sudah, apa sudah. Oh iya, kalau jenggot sudah panjang, tapi masalahnya sang suaminya pemain tenis meja. Tahu kan? Kalau tak ada bola, kepala istri jadi bola. Rasul, subhanallah. Bagaimana lembutnya Rasul. Kita tidak ikut sunnah Rasulullah, subhanallah. Sudah tua pun begitu kemesraan Rasul. Rasul menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah. Berapa umur Rasulullah? 50 tahunan tau. Rasulullah masih biasa tidur di pangkuan sang istri. Kira-kira bapak-bapak kini pernah tidak tidur di pangkuan istri? Mau Ustaz, tapi istri selalu bilang, "Ngapa Pak? Mau mati apa?" Kadang-kadang ada malu-malu, udah punya anak, udah jenggotan gini, masih juga kayak anak remaja. Coba perhatikan, itu anak remaja pegang-pegangan itu haram. Bukan suaminya, dia pegang kayak ransel. Kita suami kita sendiri tak mau dipegang. Allah, benar keterlaluan. Seharusnya makin dijaga. Bernada nih bapak-bapak, saya sering nyinggung nih. Kan kalau ustadz yang naik mobil, wow, semuanya buka pintu. Silakan ustadz. Sampai saya bilang, "Stop. Ngapa ustadz? Ente pernah buat tak sama istri ente gini?" Nong dia. "Kan tak pernah buat kan? Ana bisa buka mobil sendiri tahu. Ente pernah buat tak? Begitu nak masuk mobil, ente bilang, 'Dek, tunggu dulu. Ada apa?' Buka pintunya. Silakan naik, Dek. Pernah tak?" Yang belum lagi Ustaz, buat sama istri ente. Yang ibu-ibunya gitu juga Pak. Mana pernah kalau suami naik motor, pernah tak masangkan helm? Mas, sini dulu. Karena daripada nanti dipasangkan yang lain, biarlah saya masangkan. Berarti dua-duanya sama-sama
Belum pernah. Dulu pernah Pak, dulu. Dalam ta'aruf dulu. Kan tak ada lagi pacaran gini nih. Yang ada pawai ta'aruf. Jadi kalau di Monas, di mana malam-malam minggu, itu tak ada orang pacaran. Yang ada cuman pawai ta'aruf. Ya. Yang jadi penyejuk. Ya, penyejuk. Bagaimana menyuburkannya. Ya. Suami istri yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di buku saya Risalah Cinta yang Merindu itu khusus untuk orang bersuami istri. Tapi saya rasa bukunya sudah habis. Itu buku khusus untuk suami istri. Untuk bujang-bujang lapuk belum lagi. Ya. Kadang-kadang ada yang takut tuh. Umur umat Islam berapa tahun lagi umur umat Islam? Konon kabarnya kan ada ustadz yang biasa meramal tuh. Berapa tahun lagi? Umur umat Islam 1500 tahun. Sekarang sudah 1438 tahun. Berarti berapa sisa? 62 tahun. Hebat betul Ustadz nafsirkan. Hadis itu benar, tapi tafsirannya. Sebab hadis Nabi yang sahih mengatakan jarak antara matahari terbit dari barat pada peniupan sangkakala itu 120 tahun. Kini matahari sudah terbit dari barat? Belum. Kenapa dia berani menentukan 62 tahun? Nabi menyebutkan, nih standar kita. Lah terbit matahari dari barat itu 120 tahun lagi baru trompet ditiup. Trompet pertama. Lalu kenapa dia berani 62 tahun? Ya, karena itu ada perumpamaan. Kalau Nabi buat sebuah perumpamaan itu tidak bermakna mesti seperti itu. Namanya aja perumpamaan, contoh dan permisalan. Jangan dimaknakan dengan makna seperti itu. Itu namanya muslim dengan muslim seperti bangunan, kata Nabi. Seperti bangunan. Memangnya kita ini bangunan apa? Enggak kan? Tapi ini sebuah perumpamaan, pelajaran. Lalu perumpamaan Nabi langsung ditetapkan dia. Tanda kiamat. Betul tanda kiamat kecil lah ada. Dajjal-dajjal kecil lah keluar. Tapi dalam hari kiamat jangan berani menentukan. Kalau dibilang saya lah menentukan hari kiamat. Saya menentukan usia umat Islam. Antum tahu hari kiamat itu terjadi ketika umat Islam sudah habis. Umat Islam itu akhir zaman, ditiup datang angin, tiup rohnya mati, sehingga tinggallah di muka bumi ini semuanya orang kafir. Baru kiamat terjadi. Itu dia. Jadi berpikir lebih apa? Kembali kita istri binaan, ya. Nah kini sudah banyak taklim ibu-ibu, ya apa ini? Nah, cuman saya sering ingatkan ibu-ibu jangan berlebihan, ya. Sampai suami kadang-kadang wallah, karena ibunya terlalu, ya. Yang lebih dahsyat lagi kalau ada ustadz yang jadi idola. Ada pun urusan suami belakang, sebab ustadz kesayangan lagi ngaji. Ada apa dengan kita? Hah? Kalau aku boleh memerintahkan orang untuk sujud, kusuruh istri itu sujud pada suami, bukan pada gurunya. Suaminya. Ini yang utama. Walaupun kita tetap harus menghormati guru kita, tapi jangan diangkat dia melebihi dari kedudukannya. Kemudian anak-anak, ya. Nah, anak-anak qurratul ayun tadi menyejukkan pandangan kita. Ya. Ini
Anjuran juga agar kita mendidik anak ingin menjadi anak yang soleh. Tak mungkin anak yang soleh itu akan terbentuk kalau dia tidak diajar. Anak Nabi pun perlu diajar tak? Anak Nabi Nuh jadi Nabi atau tidak? Tidak. Ayah Nabi Ibrahim musyrik. Perlu didikan. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Anak kita. Hari ini pendidikan banyak. Adakan pendidikan. Karena anak-anak yang soleh memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi secara umum, Innar rajula laturfa'u darajatahum fil jannah. Orang tua tiba-tiba derajatnya diangkat Allah di surga. Artinya orang tuanya lah masuk surga, tapi derajatnya rendah. Lalu dia bertanya, bagaimana derajat saya bisa tinggi begini? Lalu dikatakan kepadamu, anakmu selalu beristighfar untukmu. Tak mungkin anak-anak yang jahat beristighfar untuk orang tua, tidak mungkin. Mendidik anak jadi anak yang soleh sebanding dengan apa yang akan diberikan Allah. Korban kita besar, semuanya ingin kita berikan. Abdurrahman Ar-Rayi itu gurunya Al-Imam Malik, gurunya imam-imam besar. Tapi beliau sudah jadi guru ketika berusia 27 tahun. Gurunya imam besar. Berapa biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh ibunya? Selama 20 tahun 32 miliar. Ini bukan menganjurkan sekolah mahal, bukan. Tetapi begitulah penghargaan mereka. Bayangkan. Sebab yang ingin kita dapatkan dari anak yang soleh, surga. Doanya tidak sebanding dengan apa. Kita meninggalkan anak tanpa ilmu, dengan harta, semuanya dihancur. Umar bin Abdul Aziz ditanya ketika dia jadi khalifah, wahai khalifah, kalau engkau wafat, apa yang engkau wariskan untuk anakmu? Jawab Umar, tidak ada kuwariskan untuk anakku kecuali ketakwaan. Ketika beliau wafat, beliau meninggalkan harta warisan untuk anaknya. Kalau kita hitung dengan duit kita, satu orang anak itu cuma dapat 400.000. 11 anaknya. 400.000 setiap anak itu dapat harta warisan. Ada lagi khalifah sebelumnya juga punya 11 anak. Warisannya setiap anak 400 miliar. Suatu ketika umat Islam ingin pergi perang, apa yang terjadi? Anak Umar bin Abdul Aziz berinfak 100 ekor onta. Anak khalifah sebelumnya, salah seorang anaknya itu ada yang jadi peminta-minta. Ini yang 400.000, infaknya 100 ekor onta. Yang ini yang 400 miliar justru jadi peminta-minta. Apa? Takwa, ilmu. Ini keutamaan. Apalagi ilmu itu ilmu Islam. Tak rugi. Apalagi kita berinfak, keluarga kita, anak kita sendiri, kita cari sekolah yang baik, apa yang baik untuk agama yang baik, itu sedekah yang baik bagi kita. Saya punya teman, taman SD Pak. Ketika dia mau sekolah, dia tanya, Ustaz, saya sekolah atau adik saya? Kalau adik saya sekolah, tak ada yang cari uang Ustaz. Kami orang susah. Tapi adik saya harus sekolah. Jadi mana? Udah adikmu aja sekolah. Engkau kerja. Dia mulai kerja dari buruh, jadi kuli. Kadar Allah berikan. Adiknya sekolah pondok, selesai ini itu, habis Quran, habis ini,
keadaannya makin meningkat. Kini punya sekolah, punya gedung, punya apa, hanya tamat SD. Dia merasakan betapa nikmatnya ketika dia membiayai sekolah adiknya. Rupanya dari situlah Allah berikan rezeki. Apalagi kita punya anak. Kita juga bisa bantu orang-orang lain kalau kita punya kelebihan. Apalagi nama tulabul ilmi. Berbondong-bondong orang. Ya. Hikmah yang besar. Pahala yang terus mengalir. Ya. Itu anak yang soleh. Anak yang wanita, siapa yang diuji dengan anak wanita, lalu dia melihara dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dia berikan pendidikan yang baik, kemudian dia carikan pasangannya yang baik, itu sudah cukup benteng baginya untuk azab neraka. Tengok itu ganjaran yang Allah berikan. Satu saja, betul-betul layan sampai dia kasih anaknya. Carikan suami yang baik. Lepas. Kadang-kadang kita kan masih berpikir kalau orang tua kita dulu kadang tamat SD pun sudah dinikahkan dia. Lepas tanggung jawabnya cepat. Aman, suaminya tanggung jawab lagi. Kita kini tidak. Panjang. Sebagian orang tua ya belum merasakan hasil didikan tadi. Kamu kan sudah sarjana, ibu kan belum makan lagi upahmu. Apakah tidak cukup kita yang dijanjikan Allah? Didik dengan baik, lalu carikan pasangannya yang baik, jadi benteng dari api neraka. Apakah tak cukup yang diberikan Allah benteng sebenarnya? Pahala yang diberikan Allah lah cukup. Tapi kita mungkin merasa yang lain. Nah, itu. Kemudian anjuran. Alat penunjuk waktu. Telunjuk. Jadi kalau ada orang nanya jam berapa Ustaz? Tengok tuh. Jam berapa? Kan penunjuk waktu. Tinggal nunjukkan aja. Tengok jam itu. Tengok jam itu. Enggak tengok jam situ. Jadi tak perlu banyak-banyak. Berat-berat bawa. Ya. Jadi agak ringan sedikit. Jadi kenapa Ustaz Ali tak pernah pakai jam ini? Dikasih teman jam pun tak pernah saya pakai sama sekali. Sebab orang banyak pakai jam. Jadi daripada saya berat-berat, badan sudah kecil, dibawa jam berat lagi, wah tambah berat berjalan. Tinggal tunjuk aja Pak. Saya cuma bawa penunjuk waktu. Baik. Quratul ain. Jadikan. Waja'alna, jadikan kami. Waja'alna, jadikanlah kami. Lil muttaqina imam. Waja'alna, jadikanlah
Ini doanya. Doa kepada Allah agar dijadikan Allah. Di sini ada pelajaran apa? Al-minnatu minallah. Kita bisa taat. Kita bisa jadi orang beriman. Kita bisa jadi taat. Kita bisa ittiba sunnah. Ingat, itu anugerah Allah. Bukan diri kita. Allah. Al-minnatu minallah. Maka itu kita jangan bangga. Hari ini kita dapat harta banyak. Bisa infak banyak. Ingat, harta bisa ujian Allah. Jangan kita menyangka saya banyak berbuat untuk Islam. Tidak. Seperti orang Badui berkata. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan. Yamunnuna alaika an aslamu. Orang Badui berkata. Mereka menyangka bahwa mereka itu sudah memberikan kebaikan yang banyak padamu. Karena mereka masuk Islam. Ya, kata Allah, kun la tamunnu alayya. Jangan kalian berbangga diri denganku. Dengan Islamnya kalian islamakum. Balillah yamunnu alaikum. Karena Allah lah yang memberi anugerah kepadamu sehingga engkau bisa menerima Islam. Anugerah Allah. Kita berinfak yang menyebabkan kita malas. Karena kita bahasa sudah banyak berbuat untuk Islam. Kalau ada ustaz asal tegak minta infak. Asal tegak minta infak. Akhirnya jemaah sudah nandai ini. Ya asal tegak nih mesti infak lagi nih. Jadi muka ustaz tu lah macam kotak infak aja dia tengok ha. Infak lagi dia infak. Lihat. Kenapa dia merasa kemarin saya sudah bagi juga kemarin. Ingat, orang yang terakhir masuk surga, dunia dibagi ke dia 10 kali lipat dibagi ke dia. Dia gadaikan semuanya itu agar dia diselamatkan dari azab neraka. Kita berapa? Apa yang kita bagi? Berapa infak kita? Kita merasa banyak, orang lain merasa banyak lagi. Lebih banyak lagi dari kita. Tapi diam-diam aja. Itu raja, hotel diimpakkannya sekalian. Itu air zam-zam tuh. Itu kan infaknya raja, pangeran. Dikelola semuanya tuh. Semua penghasilan itu untuk Masjidil Haram. Tak ada dia yang ngambil. Berapa infaknya satu hari itu? Untuk Masjidil Haram tuh. Bayangkan kita, wah ceritanya saya letak batu pertama kemarin tuh. Batu apa? Batu kerekel kata dia. Ya. Nah, sudah itu kita minta lagi kepada Allah dengan doa kita itu usaha. Ya. Usaha agar menjadi qurratul ayun istri dan apa? Ya. Tentu kita berikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, ya, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Cari tempat-tempat pendidikan yang baik. Kalau kita sudah dapatkan, ingat, sekolah itu tidak bertanggung jawab dunia akhirat. Sekolah itu urusannya tanggung jawabnya ketika dia berjanji dengan sekolahnya aja. Yang ditanya tetap bapak dan ibunya. Untuk itu perlu kesatuan. Ya. Ketika orang tua dan pendidik itu bersatu, anak terbentuk. Anak bisa jadi segan. Ketika orang tua tidak sejalan dengan pendidik, anak tidak jadi segan pada guru. Akibatnya proses pendidikan akan terhalang. Maaf, ini contoh, ya. Bukan ingin sum'ah atau apa, tapi ini i'tibar. Saya punya anak, kalau ada kesalahan, tidak pernah anak saya satu kali pun melapor kepada saya. Kenapa? Sebab kalau dia melapor, dia tak dapat hukuman di sekolah, dia dapat hukuman di rumah. Dan jangan buat masalah.
Ketika dia buat masalah, ada satu orang anak pas ujian dia pulang. Karena namanya anak ustaz, guru segan. Anak Ustaz Ali lagi kan. Mau dihukum ini. Saya telepon gurunya. Dia pulang nih. Izin enggak? Enggak izin Ustaz. Nanti dia pulang antum botak. Kalau dia tak mau botak kasih hukuman. Ya. Jadi di sini kamu mau berhenti sekolah atau apa? Bahaya gurumu. Padahal saya sudah telepon gurunya. Begitu dia pulang, ini dia minta hukuman. Pak Ustadz hukum saya asal saya boleh ujian. Apa hukumannya? Beri saya tugas hafalan. Kata gurunya, ente disuruh ngapal. Enak betul hukumannya. Sebab ente lah biasa ngapal, disuruh ngapal. Nggak, hukumannya 1 tahun tidak boleh pulang. Sedia? Sedia Ustaz. Dan setahun tidak pulang. Dan sejalan. Kita sejalan. Anak jadi segan guru. Kalau kini tak berani pulang-pulang lagi. Sejalan. Tetapi ada tempat saya lihat. Pas saya datang. Ini orang tua memaki-maki guru di depan anak. Semenjak itu akhirnya anak keluar dari pondok dan tidak pernah lagi menghargai gurunya. Lalu bagaimana di sekolah lain? Mesti begitu juga. Sebab dia merasa, Mbak, pengalaman saya di pondok, kadang anak kita itu tak punya masalah. Tapi karena kita masukkan dia pondok itu dengan paksa, dia ikuti kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 pondok. Dia sudah merasa punya kekuatan, lah punya ini mulai bertingkah. Ada sebagiannya itu sengaja mencuri. Begitu dipanggil sini, kamu mencuri. Iya Pak Ustaz, kata dia. Berapa kali? Kemarin dia juga, saya juga Pak Ustaz. Dulu ada juga Pak Ustaz. Apa tantangannya? Berhentikan saya Ustaz. Tengok itu, dia mencuri ngaku dia. Artinya itu bukan watak dia. Ada sesuatu yang dia inginkan. Rupanya dia ingin pondok mengeluarkan surat berhenti. Supaya kalau bapaknya nanya, ya saya lah ngaku Pak Ustadz aja tak ada maaf lagi. Akhirnya saya berhentikan, tak boleh sekolah pondok lagi. Bapaknya akan marah ke pondok. Anak ni tak pernah mencuri, tak pernah ini masak sekali aja. Nah Tuhan. Ketika kita punya pengalaman gini, kita lapor orang tua gini Pak. Berdua aja, jangan orang lain tahu. Ini. Oh gitu Ustaz? Iya. Terus kalau dia mencuri Ustaz tanya aja, nanti saya ganti. Yang keluarkan. Ya. Akhirnya berhenti dia mencuri. Mencuri pun tak kena hukum. Sebab bapaknya ganti-ganti terus. Lama-lama dia nanya kan, kamu mencuri? Iya. Kita ingin tahu. Mencuri? Iya. Siapa punya? Itu. Sudah. Ambil kawannya. Kawannya pun tenang aja. Tentu kawannya tenang aja. Untung-untung yang buruk ganti yang baru kata dia kan. Lama-lama berpikir dia. Akhirnya sampai tamat. Kerjasama itu sangat perlu. Demi kebaikan anak-anak kita. Ini yang kadang-kadang jarang kita dapatkan. Jarang kita ingin bentuk ni anak-anak saleh. Di sekolah gini, di rumah juga harus begitu. Tapi ketika anak kita dapatkan di rumah lain, di sekolah lain, yang jadi problem anak. Di rumah lain, di sekolah lain, susah dia jawab. Ya, nah ini penting pendidikan anak kita. Ya ini sebenarnya yang gini kalau ada wali murid atau apa sekali sebulan. Kalau kita biasanya ada 3 bulan sekali pertemuan atau apa, sering. Kadang sebagian anak kita itu mungkin di rumah dia tak masalah, di sekolah masalah. Tapi ada di sekolah tak masalah dia, di rumah buat masalah. Tapi kalau saling bagi untuk kebaikan anak kita, apalagi lingkungan, wallah, lingkungan mengerikan Pak. Di rumah kita tak pernah ngajar anak kita bicara kotor. Baru 2-3 kali main di luar, pulanglah bawa kotoran tuh. Banyak tuh. Kalau gitu cara ngatasinya apa?
Suruh orang lain main di rumah kita. Kalau kita bisa ngawasi. Jangan biarkan anak kita main orang lain. Anak orang tuh main di rumah kita sehingga kita bisa ngawasi, sehingga orang lain pun senang. Mungkin dia tak bisa ngawasi anaknya, anaknya main di rumah kita, dia senang. Kenapa? Anaknya bisa terdidik juga. Tidak masalah. Daripada anak kita yang punya pengaruh. Ya. Itu pentingnya dalam doa itu, maka doakan setiap langkah kita. Setiap yang ingin kita lakukan, kita berdoa. Tentu tidak hanya sekedar doa, dan kita juga perlu sangat perlu untuk melakukan usaha. Ya, semoga doa dan usaha itu sejalan. Saya rasa itu dulu, kemudian kita tambah sedikit tanya jawab menjelang jam 9. Iya, masih ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, coba aja lah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Lah terakhir baru keluar suara Baang. Berarti lah mulai masuk esnya ya. Ada? Kalau tidak kita sudah itu dulu karena apanya permulaan? Saya belum dapatkan itu. Maksudnya awal kita berdoa itu ada doa yang oh itu yang baca-bacaan sebelumnya itu. Dia setiap daerah kadang-kadang beda-beda amal Pak. Iya, kalau namanya habis sholat, ya doa, kan doa kan macam-macam. Mungkin kita terima di masjid ini dia polanya. Sekarang yang dikatakan permulaan doa itu yang mana? Sebab kalau kita lihat perjalanan Ramadan, ya, itu kalau kita jalan Ramadan tuh setiap daerah tuh salawatnya pun beda Pak. Jenis doa pun beda. Awal doanya pun beda masing-masing doa. Nah sekarang yang mana? Yang inti kita berdoa itu ya tentu berdoa seperti doa-doa seperti doa pagi sore itu yang paling banyak. Saya doa tentang kita hamba Allah ini. Itu saya katakan kalau kita ingin doa seperti ini, kita bisa ambil doa-doa yang di Isnul Muslim umpamanya kan, atau doa-doa muslimin. Apa saja, dari mana saja kita berdoanya, tetapi dia diiringi dengan tentu salawat tidak lupa. Biasanya diiringi salawat pada akhir doa. Nah, cuman doanya yang mana? Sebab kalau kita katakan doa umum yang orang-orang awam kadang-kadang sebelum doa zikir-zikirnya dulu banyak-banyak ini, dan itu setiap daerah beda. Nah, itu yang saya maksudkan tadi itu. Yang mana maksudnya doanya? Coba. Lil jala sultalik. Ya. Apakah itu dianjurkan? Apa? Bisa aja, tapi itu bukan, saya tidak mendapatkan itu sebuah anjuran. Itu kan bentuk doa yang diambil dari Quran dengan ini. Apa saja. Ada lagi doa Sayyidul Ayam, doanya ada juga doa la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini juga bisa. Jadi yang mana kita mau amalkan?
Jangan sesuatu doa yang tidak disuruh rutin untuk dibaca itu lalu kita menetapkan. Jadi sifatnya umum. Ada doa pagi sore memang disuruh Nabi, kita kerjakan yang seperti itu. Ada pun doa yang seperti itu, Rabbi di Jalal Sultanik, itu biasa. Dan itu tidak semua masjid. Lain-lain. Ya, lain-lain. Karena saya kalau Ramadan itu, kebiasaan saya kalau Ramadan, kita keluar daerah. Saya biasa Ramadan itu ke kampung, Mbak. Ke pulau-pulau. Kita ke pulau, biasanya bawa sembako untuk mereka di pulau. Jadi kita carikan, lalu kita kasih mereka sembako biar mereka bisa buka bersama, apa bersama dengan keluarganya. Kita bawa. Ya paling-paling kalau dari Pekanbaru 12 jam, nanti naik bot 2 jam, baru naik pompong lagi. Ya tak jauh lah, jalan-jalan begitu. Enggak lah. Iya, kadang-kadang kita lewat tuh Pak 35 kilo 4 jam. Ya, lubangnya sebesar mobil lah. Ya, nah itu tiap daerah. Salawat beda, gaya doanya beda. Mungkin kalau direkam itu paling banyak negara kita nih jenis-jenis beda masing-masing. Ya, nah yang paling baik kita lakukan, kita ambil aja di umpamanya contoh di Islam Muslim atau dalam Said Al-Qahtani, atau kita ambil umpamanya Ustaz Yazid kitab zikir doanya, atau ada beberapa kitab lainnya. Kita bisa pilih apa saja. Ya. Kalau yang tidak dikhususkan jangan kita khususkan. Sebab kebutuhan kita masing-masing kadang berbeda. Itu salah satu doa tuh sesuai keadaan. Yang paling baik kita berdoa. Tadi semakin khusyuk, apalagi kita tahu maknanya. Kan kadang-kadang kita ini berdoa kita tak tahu. Yang kita baca itu kita tak tahu. Lebih parah lagi ketika imam yang berdoa, kita ngaminkan, kita tak tahu apa yang dibaca imam Pak. Kita amin juga. Saya pernah pergi ke kampung, ibu-ibunya bilang, Ustaz, kok tak mimpin doa kami? Saya bilang, Bu, saya ini lagi bujang, saya minta istri, ibu ngaminkan, bapak ngaminkan. Bapak dapat dulu, saya bilang. Hendaklah kata dia, doa masing-masing aja lah kata dia. Tapi kita pilih, insya Allah itu ada beberapa adab-adab dalam doa, ya bagus sebenarnya. Ini dekat Ramadan ada taklim khusus fikih Ramadan. Sebagaimana kita mau naik haji kan, harus ada haji. Ini Ramadan. Ramadan puasa kapan? Puasa? Hah? Enggak satu Ramadan kan? Puasa kan satu Ramadan kan? Iya. Puasa satu Ramadan, ya. Nah, coba ada taklim khusus sehingga lebih memantapkan kita untuk masuk bulan Ramadan. Cari waktu berapalah waktunya lagi untuk Ramadan, ya. Cari waktu, ya. Tidak sekedar taklim umum seperti ini. Ini umum namanya nih. Harus ada taklim khusus lagi, ini berapa lagi? Sambil berdoa kita, sebab ulama kita dulu 6 bulan menjelang Ramadan doanya semuanya minta agar masuk bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar. Itu doa. Kenapa? Kita tak tahu usia kita. Baru aja mau masuk Ramadan malamnya lah meninggal kita. Itu doa mereka. Tapi setelah Ramadan, doa mereka 6 bulan setelah Ramadan itu mereka berdoa apa itu? Agar amalannya di Ramadan diterima Allah. Takut mereka amal Ramadan tidak diterima Allah. 6 bulan tu berdoa tu. Ulama gitu. 6 bulan tu berdoa agar amalan diterima Allah tu. Kita kan tidak tuh. Begitu Ramadan berakhir suci langsung. Namanya Idul Fitri. Kalau tengok kamus bahasa Arab, Idul Fitri itu maknanya kembali berbuka. Maka itu kita dianjurkan, kita Idul Fitri disunahkan untuk berbuka baru ke tanah lapang. Sebab Idul Fitri itu maknanya kembali berbuka. Bukan kembali suci. Enggak.
kembali berbuka. Itu makna, carilah di kamus. Tapi sudah terlanjur kita kembali suci akhirnya setelah Ramadan. Yang malangnya minta maafnya nunggu lebaran. Tanggung kata dia. Kok tanggung? Ya nanti buat lagi, tambah lagi tadi ya. Tunggu aja lah nanti waktu silaturahmi aja. Kembali kita adakan ta'lim khusus, yang materi khusus lah. Ini mungkin 2-3 kali ya. Cari ustadz-ustadznya yang khusus ini biar lebih mapan. Kita kan kalau mau umroh, mau haji kan kita manasik haji. Sekarang Ramadan. Jangan sampai terkena hadis Nabi. Berapa banyak orang puasa tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa dia tak perhatikan? Ada puasanya dia tak perhatikan. Itu ada orang puasa tapi tak sholat. Ada sholat tarawih tapi tak sholat isya. Ya, ada yang sholat tarawih milihnya yang super eksekutif. Kan ada yang ekonomi itu Pak. Bacaannya sedang-sedang ya. Agak tengah. Yang super eksekutif tuh itu 21 berapa menit? 7 menit. Di Indonesia itu. Buka di YouTube, sholat tarawih tercepat di dunia di Indonesia. 21 rakaat cuma 7 menit. Itu bisa dibayangkan. Kenapa? Ada. Ini yang kita ingin belajar, ya. Nah, termasuk juga bab doa, adab-adabnya doa. Kalau perlu, itu tadi ada ta'lim. Kan Hisnul Muslim itu sudah ada kitab sarahnya. Sarah doa Hisnul Muslim. Karena kita penting, ya. Rasa itu dulu mungkin bermanfaat. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan Allah lagi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.